Jumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Bersama kita bertiga ada saya Bahana, Kopong dan Pak Nanto. Sarapan susu dulu Kopong ya. Hari Iya. ini kita akan bahas hasil PSS Sleman melawan Persela Lamongan. Walaupun seri tapi menurut saya sih nggak maksimal ya karena di pertandingan lain sebenarnya kita bisa Kudeta. mengkudeta Barito. Namun sayang golnya gol-gol bikin jengkel ya, gol-gol belit-belit kayak seperti itu ya, dan tidak bisa membalas walaupun banyak serangan PSS Sleman. Oke, langsung saya tanya ke Pak Nanto, tapi yang pertama saya mau tanya bagaimana penampilan Lukau Pak, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau ya kurang lah dibandingkan Cleberson? Ya, ini adaptasi dulu ya. Maksudnya karena dia pemain yang baru tampil kan, Pak. Diambil di pertengahan musim bahkan melebihi pertengahan musim ya. Iya. Dan dia harus adaptasi dengan gaya permainan, juga rekan-rekan pemainnya ya. Nah, secara head to head dari sisi pengalaman saya pikir Lukau cukup oke ya kemarin, cuma kalau dibandingkan dengan Kleberson ya memang masing-masing pemain ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Kleberson ini dia punya speed juga, punya kecepatan, dia juga powernya juga oke. Nah, Lukau ini dari sisi kecepatan ini agak di bawahnya si siapa namanya Cleberson. Kleberson. Itu saja sebenarnya kemarin. Tapi kalau dari timing dan sebagainya saya pikir nggak terlalu banyak perbedaannya ya. Ya ini eh, cukup bagus untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Cleverson. Hanya saja memang koordinasi antara dia dengan beberapa pemain-pemain, terutama pemain belakang dan pemain di tengah ini yang harus terus ditingkatkan chemistry-nya, karena nggak bisa apa yang namanya pasti langsung nyetel, itu kan sangat sulit karena ini yang masuk di musim yang apa ya, masa-masa yang intensitas permainannya ini sudah meninggi gitu kan. Nah, dia harus beradaptasi lagi dengan tim ini, dan ya mungkin dari sisi adaptasinya dia mungkin belum 100%. Tapi kalau dari penampilannya sih so-so lah, maksudnya oke lah, nggak ada hal yang bisa diperdebatkan kemarin ya. Golnya kemarin itu juga bukan karena kesalahannya dia gitu kan. Beberapa kali memang Persela ini bisa Ngancam. mengancam gawang, tapi bukan karena sosok si Lukau yang terlihat lemah di situ, enggak, tapi karena memang Persela kemarin itu apa ya, cerdik dalam menerapkan apa taktik gitu aja. Jadi Persela kemarin datang itu udah sangat siap sekali. Mungkin itu bah kalau perbedaan kemarin Ya. dari siapa Lukau nih. Saya tuh kayak pengen adu lari antara Inja dan Lukau, makanya bisa dipantau tuh Bang. Ya Bang, apa Bang yang disampaikan oleh Coach Fahri Bang setelah pertandingan kemarin Bang? Coach Fahri. Coach Uwa. Ini senengannya Fahri Husaini terus. Ngomong ya kok kelingan gue terus ngomong ya, Bang. Uwa, ya, Uwa. Ya, ini ya apa namanya ya, walaupun hasilnya kurang memuaskan ya, kalau menurut saya sih iki seri rasa kalah ya, Mas. Ya, betul. Saya juga rasa seperti itu, Seri Bang. rasa kalah ya. Maksudnya yo piye yo gagal memaksimalkan momentum ini yo sungguh-sungguh sangat mengecewakan ya bagi saya ya. Tapi ya apapun itu, kalau menurut Coach Ansari ya tetap mengapresiasi lah tim pelatih kepada pemainnya ya, karena sudah bekerja keras di pertandingan kemarin melawan Persela ya. Dan kemarin menurut Coach Ansari itu pertandingannya berjalan menarik, kedua tim juga menampilkan pertandingan yang sangat bagus dan menarik juga. Tapi yang disayangkan ini kan Persela ini kan golnya kan di menit-menit akhir itu, Pak. Nah, ini kalau menurut Coach Ansari itu Akhir Bang. ya 80-an tuh, Mas. 80-an. Nah, itu kan ya akhir. Ada bandel yang lawan Liverpool itu. Jengkelin dulu. Iya makanya gue. Nah, ini karena hukuman karena tidak konsentrasi, Mas. Kehilangan konsentrasi ya, itu kan yang sedikit membuat dalam tanda kutip ya nggak jengkel sih, kalau Coach Ansari ya sedikit piye ya, sedikit ya membuat menjadi PR untuk tim pelatih itu, karena ya kalau 90 menit belum selesai itu artinya ya pemain harus tetap fokus.
Karena kan pertandingan masih berjalan seperti itu, Masku. Kata Kopong kurang konsentrasi, Pak. Kata Uwa apa kata kamu ini, Bang? Kurang uak, kata uak Pak, kurang uak. Nah, ini karena mungkin ada faktor tergesa-gesa ingin memenangkan pertandingan atau apa, karena pada pertandingan sebelumnya Persipura menahan imbang Barito. Ya, Pak. Saya kalau kurang konsentrasi itu Kak alasan klasik sebenarnya ya. Sekarang begini loh, ini kan 90 menit ya. 2 kali 45 gitu. Nah, selama 90 menit ini ngapain aja gitu loh. Kok harus menunggu sampai menit akhir gitu. Ya toh? Kemenangan 1-0, keunggulan 1-0 kemarin itu masih sangat sangat rentan. Karena Persela ini itu di awal pertandingan, bahkan mungkin persiapannya itu benar-benar sangat sangat siap. Jadi dia memainkan mungkin di sini dia memainkan 5 pemain bertahan sekaligus gitu kan. Memang tidak ditempatkan di lini pertahanan, mereka tetap memakai 4-6-1 kalau nggak salah. 4-5-1. Jadi dia hanya meninggalkan di tangan Agung di depan. Sementara John Menya yang sebenarnya ini juga striker ya, juga kadang dia bisa naik ke tengah, ke depan ini. Dia ditempatkan di belakang gitu, di lini tengah. Nah, di situ Ahmad Maulana yang sebenarnya dia itu back gitu kan. Dia ditandemkan dengan Hendro Siswanto. Sebagai gelandang bertahan gitu. Jadi lini tengahnya lini tengahnya Persela ini benar-benar sangat kuat kemarin. Sangat kuat sekali, dan ini yang tidak disadari oleh Coach Ansari. PSS. Jadi perebutan bola ini nyaris kalah. Semua dalam duel terutama di babak pertama ya. Iya, betul Pak. Di awal babak pertama itu Persela sangat sulit ditembus lini tengahnya. Makanya pemain-pemain PSS ini sering melakukan pelanggaran karena kalah bola. Ya. Beruntung Tahir kemarin nggak di kartu merah itu. Ya kan? Itu beruntung sekali karena ya mungkin wasit itu melihat bahwasanya psikologis permainan ini akan sangat terganggu ya dengan adanya itu, dan itu juga masih debatable lah pelanggaran yang dilakukan Tahir. Tapi kalau wasitnya saklek itu sudah kartu merah. Nah, ini kemarin Ansari nggak protes wasit, Bang? Enggak Pak. Enggak, tumben gitu kan. Tumben nggak protes wasit gitu. Ya kan? Ya yang jelas lini tengah PSS kemarin itu kalah kuat aja. Betul. Kalah kuat, ibaratnya Persela ini di tengah mereka tanpa kompromi gitu kan. Mereka menunggu pemain-pemain PSS ini sampai di lapangan tengah gitu kan. Begitu lapangan tengah mereka langsung pressing. Nah, ini saya mengingatkan kita pada gaya mainnya PSM Makassar. Jadi mereka tunggu dulu, begitu pemain-pemain PSS ini membawa bola dan bola ini masuk ke setengah lapangan, baru mereka melakukan pressing yang ketat. Begitu bola dapat, mereka langsung counter gitu kan. Nah, biasanya counternya ini justru melewati John Menya gitu kan. Nah, John Menya ini kemarin positioningnya ini agak digeser oleh Bima Sakti. Sebelumnya kan dia mungkin selalu ditempatkan sebagai striker ya. Dia digeser ke sebelah kanan. Nah, di sini Bima Sakti ingin menetralisasi kemampuan sayap-sayap PSS ini untuk naik gitu. Jadi mereka itu direpotkan dulu di sisi kedua sayap mereka gitu kan. Sehingga baik Riko maupun Junior Haki itu mereka itu malah justru harus sibuk untuk ikut bertahan gitu, karena fullback mereka yang ada di kanan dan kiri, yaitu Kevin ataupun Aziz ya. Aziz ini kelihatan kewalahan dengan tekanan-tekanan yang dilakukan baik oleh John Minya maupun oleh Hambali Tholib gitu kan. Mereka dua pemain ini bergantian positioningnya, tapi sering John Minya ini ambil di sebelah kanan gitu kan. Nah, ini membuat
permainan PSS ini stuck itu kan, Ya. nggak bisa berjalan. Dan setiap ada pemain tengah yang mencoba untuk memainkan bola langsung pressingnya ini 2-3 pemain, dan mereka memainkan 5 gelandang ini, 5 pemain tengah ini tujuannya satu, kan untuk menambah keunggulan di lini tengah gitu kan. Karena lini tengahnya PSS ini kan cuma ada 3 gitu kan, ditambah 5 di situ gitu kan. Jadi 3 lawan 5 ya akhirnya kewalahan. Nah ini yang nggak dibaca sebenarnya oleh Ansari Lubis ya. Harusnya di pertengahan babak pertama Ansari itu sudah harus sadar bahwa mereka itu kalah di tengah gitu kan. Nah caranya apa untuk mengatasi ini? Dia harus mengorbankan antara Haki ataupun si Rico untuk lebih masuk ke dalam. Nah, 2 pemain ini mungkin hanya Haki yang sering masuk ke dalam gitu kan, masuk inverted winger kan waktu kemarin, sehingga hasilnya ya kurang maksimal. Mereka tetap kalah jumlah di tengah. Akhirnya kan perebutan bola di tengah ini kan seru banget kemarin. Yes. Beberapa kali Tahir itu sampai kerepotan. Dion itu juga sampai kerepotan. Second ball itu sering dimenangkan oleh pemain-pemain Persela. Jadi kalau kemarin praktis sebenarnya keunggulan taktik dari Persela ini yang jadi faktor utama PSS ini nggak bisa memenangkan pertandingan. Itu saja Bang mungkin. Kemarin dari pemain apa Pong yang disampaikan Persela, Bro? Meminta maaf, Mas. Minta maaf, kan nggak salah mereka. Ya, ya kan merasa bersalah. Siapa yang salah? Eko ya, Eko minta maaf ya? Eka. Oh, Eka. Eka. Saya kira tuh nggak offset loh. Ya, ternyata saya kira offset. enggak, ternyata enggak. maju Kakinya. Riko Iya, jadi kakinya. Riko ini ketinggalan yang pawon. makanya. Ya, sikile. Ya kan? Ya. Bisa kayak gitu. Ya enggak tahu, Mas. Ya, inilah kecerdasan Coach Bima Sakti ya. Oh, iya. Ini kan kecerdasan Coach Bima Sakti memang sejak awal sebelum pertandingan ini kan memang ya Coach Ansari memang sudah mewanti-wanti ya, sudah memprediksi bahwasanya tidak akan meremehkan Persela Lamongan apalagi dengan Coach Bima Sakti. Yang ini, Mas. gimana, Bung? Ya kalau Ansari sama Bima Sakti, Bung. aku cerdas Coach Bima Sakti. Ya. Wah, kali kamu. Ya ora jur ngono kuwi, Kalau kancamu lah, Bang. Ya ora jur ngono kuwi, maksudnya kan ini kan terbukti taktik ini loh Mas. Ini kan apik loh maksudnya ya kan. Ini kan ya setelah 75 menit ke atas ini kan terlihat ya bahwasanya kan Coach Bima ini membaca bahwa PSS ini walaupun masih unggul 1 gol, kalau menurut Coach Bima Sakti ini PSSI masih merasa kurang, sehingga kan mereka masih terus berambisi menambah gol dan fullback ini kanan kiri gitu Pak. Iya. Nah, fullback ini kan sering Full tuh penuh, nah, ke belakang. full penuh itu fullbacknya itu Belakang sering naik. Nah, celah-celah itulah yang dimanfaatkan oleh Coach Bima dan dengan memasukkan beberapa pemain seperti Arya Gerian dan sebagainya. Nah, itu celah itulah yang dimanfaatkan Mas. Tapi di sisi lain Coach Bima itu juga mengantisipasi memasukkan pemain belakang bertahan. Nah itu di situ kuncinya kalau kemarin menurut Coach Bima itu seperti itu. Tapi hal itu dibantah oleh Coach Ansari. Langsung dibantah oleh Coach Nanti Ansari. debat mereka pas konferensi itu. Yora kan dhewe. Nah, aku malah tadi. Nah kan Ya, ini. diskusi politik gua. Pak ya. Nah, kalau ya maksudnya kalau Coach Ansari itu kan malah justru sebaliknya seperti itu. Karena kan justru ya kalau bagi Coach Ansari itu kemarin itu malah PSS ini malah banyak ke counter. Jadi bukan ya PSS ini pengen nambah gol lagi ya. Permainannya tetap mengalir memang, tapi memang ada ruang-ruang yang kosong dan itu tidak diantisipasi karena sebelum terjadi gol beberapa momen pemain Persela ini crossing itu yang tidak bisa diantisipasi. Ada pemain sing ranjondil waktu gue pas crossing ki mengko ranjondil ngono lho jare Coach Ansari, cuman diam aja enggak lompat. Nah itu kurang. Yo balik lagi ke awal, kurang fokus itu tadi Mas. Itu. Ya, kenapa kok dia nggak menyalahkan pemainnya? Kenapa bisa pemain Persela itu bola-balik crossing gitu kan? Peran fullback nggak maksimal. Harusnya kan bisa Ditutup dicegah dulu. Nah, iya. Bagaimana caranya mereka agar nggak crossing gitu. Ayo, rambutnya kok oke. Ora Pak, lah kuwi kan mau kan Ora pinter kok kowe, ora nyanda. Terus piye? ya kan wis awalnya kan wis memang
Coach Bima kan wis ngenai gambaran seperti itu ya Pak ya. Tapi malah dibantah rodanya. Ya iya, mesti dibantah. Nah, kuwi ya kan ya yang jelas kan ya bener Coach Bima nek aku ngarani. Dan mungkin ada beberapa kekeliruan ketika PSS ini memasukkan beberapa pemain itu kan malah keliru strategi gitu Pak. Nah, kelirunya piye? Yo ketoke sih. Yang diganti sampai Coge masuk akhirnya kan, Coge masuk. Joge ya. masuk. Siapa lagi? Terus Mas Tahir ganti Kanu. Oh iya kan masuk. Ya itu sebenarnya pergantian ini Kurang efektif. bukan masalah kurang efektif, Pong. Apa, Pak? Sebenarnya ini untuk memperkuat lini tengah. Karena lini tengahnya di Oke. babak pertama itu kalah terus gitu kan. Ya karena kalah jumlah, Pong. Tapi kan secara skema Ansari ini kan nggak mengubah. Ya enggak mengubah. Pak. Nggak mengubah, dia tetap memainkan 3 penyerang di depan gitu kan, winger 2, 1 striker gitu kan. Dia tidak mencoba untuk mengambil perannya winger ini untuk masuk ke tengah gitu kan. Jadi mereka tetap kalah jumlah, Di tengah kalah tetap jumlah di tengah. Sementara Bima Sakti ini tetap fokus bahwa dia memainkan 5 gelandang. 5 pemain tengah, dan dari 5 pemain tengah ini 1 itu ada yang sebenarnya back, Adam Maulana gitu kan. Ya, makanya Adam Maulana begitu di tengah dia main begitu sangat dalam tanda kutip dia sangat agresif. Agresifnya apa? Bukan agresif dalam menyerang, tapi agresif dalam menghentikan bola. Baik pemain ataupun bola dari Persela pasti akan selalu ditutup atau dikejar oleh Adam Maulana ini. Nah, ini meringankan tugas dari Hendra Siswanto. Hendra Siswanto yang awalnya jadi back di pertandingan sebelumnya dipaksa untuk dikembalikan posisinya menjadi gelandang bertahan. Dan tugasnya ini dibantu oleh salah satunya Adam Maulana ini. Jadi sementara 4 back di belakang ini juga tetap memainkan perannya masing-masing dengan baik, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong atau celah-celah di antara 2 back, 2 stopper yang bisa dimanfaatkan oleh Gustavo Tocantins. Gol pertama Tocantins itu kan karena keunggulan kemampuan individunya Tocantins sebenarnya. Betul, Pak. Ya kan, meskipun dia sudah dimatikan ruang geraknya sedemikian rupa, tapi dia tetap bisa menyundul bola kan. Nah, ini memang pemain ini nggak tahu ini terbuat dari apa, saya bilang gitu kan. Ini luar biasa, credit point bagi Gustavo. Dan saya pikir kemarin yang paling kecewa mungkinan besar ya Gustavo, karena dia sudah sangat bekerja keras gitu kan. Dan golnya kemarin itu kan sangat sayang ya sebenarnya. Dan ada peluang lagi dari kakinya Teren Puhiri ya. Tapi sayang sekali lagi ya kembali lagi karena pertahanannya dari Persela ini benar-benar siap. Sehingga kalau misalnya kiper lolos di belakang itu masih ada pemain. Berbeda dengan PSS. Ya kan? Golnya Persela ke gawang PSS itu gol yang mudah sekali gitu loh. Gol yang sangat sangat dalam artian nggak sepadan dengan kerja keras pemain-pemain PSS sepanjang 90 menit itu. Jadi golnya ini ya gol yang sangat enteng gitu loh, dan sangat mudah. Nah, ini yang ya akhirnya berbahaya. Dan sebenarnya kalau PSS mau, mereka kan bisa killing the game di menit ke-70-an gitu, 60-70, karena di menit-menit itu pemain-pemain Persela itu drop semua. Tapi yang terjadi malah pemain-pemain PSS ini seperti tertidur. Gerakannya nggak eksplosif gitu kan, kemudian serangannya juga mentok, mereka juga kalah terus di tengah gitu kan. Ya, Bang. Nah, ini fakta yang ada di lapangan seperti itu. Jadi saya pikir bukan karena semata-mata kurang konsentrasi dan nggak ada yang jundil gitu loh. Gitu, Pak. Iya. Dan praktis nggak ada bola-bola kemarin itu, tidak ada bola-bola enak buat Nggak ada. Kantins ya. Nggak Ya. ada. Ya, dan Iksan pun kreasinya kurang. Kelihatan banget dia kalah duel fisik sama pemain-pemain Persela. Ya karena Iksan ini langsung dimusuhkan sama pemain yang punya tipikal back ini kan, si Ahmad Maulana ini kan ditempatkan di tengah sama Bima Sakti gitu. Sehingga Bima Sakti ini memang kemarin itu agak mengurangi jumlah gelandang menyerang mereka gitu kan. Tapi lebih banyak memainkan pemain yang punya tipikal tahan. Kalau ini kalau bisa dikatakan ya
Bima Sakti ini kan lama di Itali ya waktu Primavera kan. Dan ilmunya Bima itu kan banyak dari pelatih-pelatih yang punya apa namanya punya eh, panutan ke Italia, misalnya Romano Mate, kemudian dari Danur Windo, kemudian juga dia lama di Primavera atau di Sampdoria waktu itu kan, maksudnya di bawah naungan Sampdoria ya, waktu Primavera itu. Nah, ini membuat gaya kepemimpinan gaya kepelatihannya Bima Sakti itu juga sangat dipengaruhi oleh permainan-permainan defensif seperti ini. Jadi dia kalau misalnya suruh bertahan, ya jagonya. Apalagi karakter Bima sendiri dulu kan gelandang bertahan. Jadi, nah sementara Ansari Lubis dulu kan playmaker gitu Ya. kan. Hustra itu dulu juga seorang winger. Nah, jadi karakteristik pelatih ini biasanya juga terbawa saat dia menjadi pemain dulu. Itu aja. Nah, ini saya pikir Bima dengan gaya bermain seperti ini dia sangat hafal gitu. Dan pemain-pemain juga kelihatan bisa mempraktekkan di lapangan dengan baik. Mungkin itu. Di laga kemarin update gimana Bang pemain Bang? Cedera, kartu merah, kartu kuning mungkin ada yang akumulasi untuk Belum. gitu. Kartu kuning enggak sih kayaknya, Mas. Tapi Dion ini tak tanyain sakit ya kan. Yang waktu terakhir itu loh, menit akhir itu kan tabrakan sama siapa itu sakit. Tapi belum tahu nanti kondisinya seperti apa ya, maksudnya akan absen atau enggak di laga berikutnya kan nanti akan saya update. Sikura ya. Nanti akan saya update nanti sore ya, karena kan kemarin libur dan baru habis match itu kan mungkin nggak bisa langsung tahu ya, maksudnya belum dicek sama dokter dan sebagainya ya. Itu sih mungkin cuman itu Dion ketarik atau apa. Ya karena kemarin intensitasnya Dion di tengah itu benar-benar dia itu sangat bekerja keras ya. Ibarat kemarin tuh pertempurannya itu di lini tengah. Dan yang memenangkan ini Persela gitu kan. Pemain PSS ini begitu sulit untuk berkreasi ya di lini tengah karena mereka kan kalah jumlah, juga akhirnya stamina mereka juga cepat terkuras karena permainan cepat, disiplin yang diperagakan oleh gelandang-gelandang dari PSS Sleman gitu kan. Nah, ora percaya tontonan iki neh, Pong. Nah, gitu loh. Ya lah, gitu. Lihat aja kan pergerakan pemain Persela, sangat enak sekali kan. Bola-bola kedua selalu mereka menangkan, gitu loh Bang. Tuh. Ya walaupun ditinggal Exodus, Persela tidak banyak berubah cara mainnya Pak. Artinya ini memang kejeniusan dari Bima Sakti mungkin Pak. Ya jadi Bima itu kelihatannya ini gak banyak menuntut ke manajemen ya. Jadi kelihatannya dia ini dan kemungkinan besar targetnya Persela kepada Bima ini nggak muluk-muluk ya. Yang penting bertahan dulu aja di Liga 2 ini karena mereka sudah banyak kehilangan pemain dan sekarang mencari pemain itu juga agak sulit kan? Sulit. Makanya yang diambil oleh Bima itu yang pemain yang memang untuk mengisi sektor yang paling vital dulu yaitu lini belakang. Makanya mereka mengincar back-back tambahan untuk menutup pertahanan mereka ya, masuknya ada Maulana, kemudian juga di depan dia cuma ambil Titan Agung kan sebagai striker. Itu bagi dia memang udah cukup pemain-pemain ini dan kelihatan sekali Bima ini juga mempelajari dulu seperti apa sih pemain-pemain yang ada di Persela gitu kan. Jadi saya pikir dua pertandingan ini cukup bagus ya meskipun dia nggak menang kan. Ya, tapi dengan kalau dia cara mainnya seperti ini, Persela ini memang sulit kalah, tapi dia juga akan sulit menang gitu kan. Karena gaya main dia kan terlalu defensif. Itu aja. Nah, ini yang nanti yang jadi pertanyaan kan di putaran ketiga kan. Karena ini kan masih ada 9 tambah 2 pertandingan lagi kan. Masih ada 11 pertandingan. 11 pertandingan ini mampu nggak dengan skuad Persela yang masih minim ini untuk mengarungi 11 pertandingan ke depan itu. Karena bisa saja pemain-pemain ini terkena cedera. Kalaupun ada satu yang cedera, ini akan sangat berpengaruh sekali di Persela. Dan kemudian kalau ada yang kena akumulasi kartu, dengan cara main yang mereka peragakan kemarin,
saya pikir pemain-pemain mereka akan sangat rentan dengan kartu. Kemarin aja ada berapa yang kena kartu kan? Ada 2 atau 3 kan. Arya Gerian juga kena kan. Ya itu, mungkin itu Bang. Ada Gerian ini sebelumnya di mana, Bang? PSIM. PSIM ya? Oh ya, oh, ya. Oh, nggak asing. Terus Bang, kapan Wak ini memberi waktu bermain buat pemain baru selain Lukau ya, ada siapa? Jihan ya? Jihan sama Jihan Vigo. sama Vigo. Ya kurang tahu Mas, nanti Kak, biasanya kan Kalau alasan kamu ada yang nanya nggak alasan kenapa Wak belum mau menurunkan mereka? konsep SD konsep skema. Ya memang ngono kuwi itu ya, biasanya ngono kuwi lah Mas. Ya itu memang konsep nah skema. Emang skema kita seperti itu. Nanti kalau dibutuhkan ya dia masuk seperti itu. Tapi kan ya Jihan sama si Vigo ini kan ya sebenarnya kan kalau menurut Kodustra awal-awal itu kan cuma mengisi untuk slot tambahan U21 Mas. Tapi ya memang yang diambil kan tengah karena kan Ke depan. Iya. Ke depan itu. gak tahu sih maksudnya kan yo, tapi ya gak tahu nanti kan Untul bawang ngomong. ora Pak tetap dipasang Bawang Pak. kotong. Enggak, kayaknya tetap dipasang tapi belum tahu kapan. Nah ini kan yo karena kan ya mungkin adaptasinya kan juga baru bentar toh Mas ya. Oke, kalau kamu memperhatikan antara dua pemain Zehan sama Vigo ini, kalau dibanding dengan U21-nya PSS, mana yang lebih bagus, Bang? Ya urung ngerti maksudnya kan Belum ngamati. nak Jana sama Vigo kan Secara kualitas bermain atau apa gitu. ya nak nganu kan maksudnya ya sama ya. Nak Vigo kan aku ndelok ning PSIM wingi sama. Nak Jana aku urung tau ndelok, urung ngerti barang lagi ngerti iki. Nah ini sama ya mungkin karena kan tengah kan posisinya kan saingannya kan kalau anu kan banyak toh Mas di tengah itu di gelandang ada Mas Iksan ada Mas Tar ada Dion ya kan ini kan juga banyak maksudnya kan ya memang persaingannya sih sulit sih di apa lini tengah ini Mas ya itu kan ya menjadi tantangan tersendiri bagi kedua pemain muda itu tapi mereka pun juga nggak mempermasalahkan itu dan Coach Susra pun juga berharap mereka juga di sini pun juga bisa belajar ngono kan Mas. Oke. Ya, siap. Oke, Pak Nanto, apakah kata-kata Kopong skema ya? Berarti yang hadirnya dua ini mau genep-genepi, Pak. Itu kan karangannya Kopong lah ya, sebenarnya itu. Ya, seharusnya kemarin itu babak kedua Vigo itu sudah harus berani diturunkan. Ya kan, karena karakter pemain-pemain yang diturunkan di babak kedua itu nggak menambah greget PSS kan. Betul Pak. Kecuali cuma Teren aja. Iya. Ya kan, Teren aja kemarin kelihatan sekali belum sampai ke peak performance ya. Karena sangat kesulitan dia bergerak di situ kan. Nah, saya pikir Vigo ini kalau Pahlevi saya belum pernah nonton. Gaya mainnya seperti apa jujur saya belum pernah nonton. Tapi kalau Vigo dari beberapa kali dia main di Persija ya memang terakhir main dia kartu merah ya. Kartu merah Pak. Ya tapi kan sebenarnya itu ya semua pemain punya rekor kesalahan lah, tapi mungkin dengan kejadian di Persija itu dia bisa mengambil hikmah kan dari itu semua. Dan saya pikir kualitasnya Vigo dibanding dengan Arda dan yang lain saya masih pegang Vigo gitu. Masih pegang Vigo dan Vigo ini kan juga punya pengalaman juga main di Liga 2 Betul. bersama PSM Jogja. Dan dia juga apa namanya saya pikir nggak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan gaya mainnya yang diperagakan oleh Ansari ini atau skema yang diinginkan Ansari. Konsep. Ya mungkin karena dia anak baru jadi Ya. yang kose lah diospeksi kan nanti dulu mainnya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kemampuan harusnya kemarin memang harus dimasukkan si Vigo karena lini tengahnya apa namanya PSS ini benar-benar nggak bisa berkutik menghadapi tekanan-tekanan pemain-pemain apa namanya Persela kemarin kan. Jadi nyaris nggak punya kreativitas sama sekali dan ini diperparah oleh fullback PSS ini pasif, baik Kevin ataupun si Aziz, terutama Aziz itu seringkali apa ya namanya dia kalah duel gitu. Dan kewalahan juga Pak. Ya sangat kewalahan Aziz ini. Makanya mungkin butuh pemain-pemain yang punya kualitas dan kemampuan tinggi di situ ya. Kalau misalnya nanti kemudian Vigo masuk kan di situ ada slot yang bisa
digunakan oleh si Dion juga. Dion kan juga mungkin bisa masuk ke wing lagi gitu kan. Sesuai dengan karakter awal dia gitu. Nah, sementara Vigo ini kan benar-benar pemain gelandang. Yang bisa membantu di tengah. Nah, kemarin di babak pertama Tahir ini dimainkan. Ya memang itu satu-satunya opsi bagi si Ansari Lubis karena nggak ada pemain lain yang punya pengalaman sekelas Tahir gitu kan di tengah. Dan kemarin kalau nggak ada Tahir di tengah, itu bola-bali bocor loh. PSS kalah terus pasti perebutan bola di lini tengah itu. Untung ada Tahir meskipun Tahir itu juga sangat kewalahan. Kehabisan napas itu Tahir itu. Iya bukan karena tekniknya jelek atau dia ya sekali dia dapat bola 2-3 pemain tuh langsung ngeruyuk Pak. ya mengurung dia karena ada keunggulan pemain di lini tengah sehingga membuat gelandang-gelandang PSS ini ya kebingungan di tengah itu. Harusnya nggak mungkin di babak pertama kan sulit ya mengganti pemain ya. Kadang kan harus menunggu 30 menit kalau seorang pelatih ya. Karena nggak fair juga kecuali ada yang cedera itu. Tapi dengan kondisi kemarin sebenarnya kan Hustra ataupun si Ansari ini bisa cepat beradaptasi dengan apa formasi yang diturunkan oleh Bima Sakti. Karena memang kan kalau misalnya pelatih menyusun strategi permainan atau susunan pemain kan biasanya melihat dari gaya main tim ini sebelumnya, tim musuh sebelumnya itu kan. Seperti apa mereka menerapkan formasinya. Nah, di pertandingan pertama itu belum ada yang namanya Titan Agung. Belum ada yang namanya siapa namanya? Si Arya Gerian. ada Maulana ini belum ada. Arya Geliran masih ada gitu kan. Babak pertama belum Pak kayaknya Pak. Di pertandingan sebelumnya. Oh iya, udah. Dan kemudian Hendro Siswanto dimainkan sebagai back gitu kan. Nah, di pertandingan kemarin Bima ini sudah punya tambahan komposisi pemain yang cukup kuat. Akhirnya dia bisa menerapkan formasi ini. Nah, ini nggak dibaca oleh tim pelatih PSS. Tapi sebenarnya setelah 20 menit mereka melihat bahwa lini tengahnya PSS ini nggak bisa jalan. Akhirnya harusnya pelatih ini kan bisa berimprovisasi. Ya kan? Nggak usah mengganti pemain, tapi menyesuaikan dengan formasi yang diturunkan oleh tim lawan. Misal contoh kayak tadi, harus mengorbankan wingernya. Wingernya ini harus berani masuk ke tengah untuk membantu gelandang-gelandang yang di tengah ini kesulitan sekali, betul gitu kan. Ya kan. Nah, ini yang membuat kemarin PSS ini nggak bisa keluar dari tekanan dan nggak bisa menekan secara maksimal Persela. Beberapa kali pemain-pemain PSS ini setiap menguasai bola di tengah, ya mungkin itu dibayangi, ya mungkin ditabrak sampai mungkin kalau dihitung kemarin itu ada sekitar satu pemain tengah baik itu siapa namanya Tahir, baik itu Dion, itu semuanya nyaris jatuh lebih dari 5 kali. Iya. Ya kan, karena ditempel, karena kalah duel atau bagaimana. Nah ini kan sudah membuktikan bahwasanya lini tengahnya ini kalah gitu kan, kalah jumlah. Dan sehingga kalau kalah jumlah ya kekuatan mereka kan juga kalah toh. Nah ini yang nggak dipahami, maksudnya kenapa nggak langsung mengubah strategi waktu mereka itu kalah jumlah seperti ini. Akhirnya Persela ini kan cukup menunggu saja kan, menunggu bola ini datang ke tengah ke tempat mereka, habis itu mereka press. Udah mainnya penak. Ya. Mungkin itu Pak. Kalau yang harus diganti siapa dia? Misalnya ada Tahir, Iksan, dia di tengah. Siapa yang dilepas untuk masuknya si Vigo ini, Pak? Ya sebenarnya kan nggak perlu mengganti kalau babak pertama ya. Atau kita bicara babak kedua. Babak pertama. Babak kedua mungkin. Kita pilih dari babak pertama. Misalnya babak pertama dulu aja Pak. Kan nggak mungkin kita mengganti permainan waktu itu kan. Ya kita instruksikan aja si siapa namanya si wingernya itu si Aziz. bukan si wingernya si Junior lagi. Junior ini agak masuk ke dalam. Jangan jauh-jauh posisinya dari Iksan ataupun si Dion gitu kan. Nah, karena mereka kalah di situ. Ya kan, kalau Rico lepas aja di depan. Karena pemain lawan ini pasti akan mengawasi Rico.
Dia nggak akan melepaskan Rico sejengkal pun gitu kan. Nah Rico ini bertahannya memang kurang gitu kan, tapi dia punya ofensivitas yang sangat tinggi dibanding Junior Haki. Kalau mau diganti ya memang udah benar Junior Haki diganti, sebenarnya itu bukan kesalahannya Junior Haki gitu kan, karena memang sistem yang diterapkan Ansari ini nggak jalan menghadapi skema yang diterapkan Bima Sakti. Akhirnya pemain kan yang dikorbankan, ya kan? Pemain dikorbankan, tapi bukan karena pemain ini jelek sebenarnya, tapi memang strateginya pelatih ini nggak bisa berjalan dulu. Nah coba diganti dengan TRM kan waktu itu, ya sama aja, kan tetap kalah di tengah. Malah kemudian ganti si siapa? Kalau digantinya si Tahir ini memang kecapean gitu kan. Gantilah sama pemain-pemain muda yang kuat. Ada Kanu, ada Arda masuk di situ. Tapi tetap saja mereka kalah jumlah di tengah. Sampai akhir pertandingan kalah jumlah, bah. Karena Ansari ini nggak berani mengubah formasi mereka. Akhir-akhir sih mungkin waktu Pak 90 menit itu baru Mas Mofu masuk itu. Ya itu justru malah menambah striker kan. Menambah striker berarti kan di tengah mereka juga harus mengurangi pemain kan. Iya. Nah, iya. Malah Mas Mofu Ya, mabuk. malah kalah lagi tau di tengah. Akhirnya Mofu ini nggak bisa maksimal. Karena tetap kalah di tengah, Bang. Iya. Kemarin tuh kuncinya di tengah kok, perebutan lini tengah itu aja gitu kan. Nah, pemain-pemain PSS itu nggak punya kekuatan. Maksudnya yang sangat kuat itu di tengah nggak ada gitu kan. Ya kalau kemarin berani sebenarnya misalnya ada Tahir ini sebenarnya kan back kan, full back, tapi dia didorong ke depan untuk masuk ke menambah keunggulan di situ, menambah kekuatan menambah pemain yang punya gaya bertahan di lini tengah. Tapi ini masih kurang, masih kalah satu pemainnya dari pemain-pemain si Persela gitu kan. Sehingga ya sudah, karena kita kalah main, misalnya gelut dulu Bang. Ya kan, dhewe gelut siji lawan telu kan ya tetap Kalah. keteteran ya. Masih menang pun ya babak belur ya. Itu loh, kecuali yang film. Itu aja sebenarnya. Film India joget. Joget Bang. Kemarin ada penonton Persela nggak Bang? Nggak ada ya? Ada. Tetap ada. Ada. Mereka bisa away ya. Yo bisa sebenarnya bisa saja sih. Oh iya ya. Sebenarnya bisa saja sih nak diolah ke aksesnya toh. Tapi kan yo tetap ada komunikasi lah. Entah komunikasinya sama siapa aku nggak ngerti. Ada supporter dari Persela ada. Dan ya cukup banyak. Terus ada masalah di konferensi pers kemarin. Maksudnya? Katanya nggak boleh ini lagi. Udah boleh. Wah. Udah gara-gara cocot kencono kowe. Apa Bang? Ayo udah boleh sekarang. Lah kenapa? Ayo gara-gara wingi aku Muni ngono kuwi. muni. Terus aku ya nyauri ngono. Mbuh keweden mbuh piye akhire. Terus piye? Yo boleh sekarang. Ya memang kudu boleh kok. Iya, yo gara-gara cocot kencono kuwi lho, Pak. Cocotku maksudnya. Ora cocotku kan. Ini kan ajine cocot kencono iki aku. Lah kowe kan grup muni tok to, Bang? Ya muni tok kayak ya supaya anu lah, maksudnya kita bisa saling enak ngono lho, Pak ya. Heeh, ora njuk kita tuh enggak ngapa-ngapain kok. Ora Pak ya. Wingi apa ya terus dibahas iki, Bang? Dibahas ning medsos, Pak. Sama Sing bahas ning medsos apa? ya teman-teman supporter ada sih. Aku kan enggak duwe medsos sing kok ngono kuwi. Medsos sing kaya apa? X itu lho, Pak. Oh, heeh, terus Akan piye? nggak, Bu? Dibahas piye maksudnya? Iya. Oh, wingi kopong muni ngene ngono kuwi. Oh. So eksklusif. Wah. Oh, Dibilang gitu. Aduh, apa supporter ngandake sok eksklusif ngono kuwi. Gitu. Akhirnya kan ya mungkin ada evaluasi dari situ setelahnya, Pak. Ora sing dianggap sok eksklusif kowe apa sapa? PSS-nya. Oh, PSS ya. Oh, gitu ya. Oh, terus mereka rame di situ Ya, membahas itu. Mas itu. Oh, omongannya kopong ya bener ngono kuwi Yo, kan. yo, nggak tahu maksudnya. Yo kita menyayangkan aja sih. Maksudnya ada apa sih kok nggak boleh, padahal kan nanti boleh toh Pak gitu, Pak. Ya boleh. Justru malah begini loh, segala sesuatu yang ditutupi itu masih ada masalah. Masalah kan ditutupi, Ya, ya kan? Nah, misalnya kita terbuka, transparan itu kan berarti nggak ada masalah. nggak apa-apa. Iya. Nah, nek itu ikut dilarang-larang, ditutup-tutupi berarti enek sing ora bener ini. Nah, naluri wartawan atau naluri jurnalis
digitukan itu malah penasaran. Iya, penasaran kita juga. Iya, jangan penasaran, malah itu mengundang rasa penasaran, rasa curiga dari publik Ya. gitu. Makanya kemudian insting dari jurnalis itu biasanya mencari. Mencari. Justru kalau misalnya di loske wae, malah kita itu nggak penasaran gitu. Iya. Maksudnya berarti orangnya apa-apa memang. Kalau memang ditutup-tutupi, lah terus ngopo gitu. Dan kan. waktu itu kan pemainnya kan juga mau. Loh, pemain itu seneng gitu kan, karena apa ya namanya, mereka itu juga butuh aktualisasi diri gitu kan. Pemain-pemain sekarang ini kan punya apa ya, punya gaya komunikasi yang cukup terbuka, nggak kayak dulu. Loh, ini cerita lucu bang. Ini cerita lucu ya. Jadi dulu waktu saya liputan di apa namanya, masih divisi 2. Kalau sekarang mungkin Liga Nusantara atau Liga divisi 4. Waktu saya liputan Persibas Banyumas itu. Dulu itu nggak ada yang liput Persibas Banyumas. Karena tim saya itu cuma satu, itu ya saya liput itu. Nah, pelatih, pemain, sama manajer itu dengan media itu masih sangat awam. Manajer tak tekoi gitu ya. Dia nggak bisa ngomong, guru ngomongnya wis pokoknya aku karepku ngomongnya ngene tulisan dewe tak tulis bang. Tapi ya memang nggak menyimpang dan itu dibaca orang, dia sendiri moco kaget. Aku kok jadi pinter banget ya. Jadi apa ya, intelektualnya dia itu terangkat gitu kan, padahal dia cuma manajer desa waktu itu. Iya loh, jadi intelektualnya dia akhirnya pelan-pelan dia bisa ngomong gitu. Bisa ngobrol, bisa kalau misalnya ada jumpa pers dan sebagainya dia ngobrol. Nah, sebenarnya kita juga mengajarkan ke para pemain, ke para pelatih, kepada manajer tim dan lain-lain ya, bagaimana berbicara di depan publik gitu kan, public speaking gitu kan. Karena ini kan nggak mudah gitu, nggak semua orang itu punya kemampuan public speaking gitu kan. Betul, Pak. Ya itu, nah ini yang memang harus kita lakukan. Nah, kita kan nggak cuma nyari berita di situ kan, Ya, enggak. kita juga membantu di situ, dan bagi kita Persela ini kan juga wajib kita dukung, PSS. ya kan? Persela, PSS sorry, PSS ini kan wajib kita dukung gitu kan. Meskipun apa namanya, kita nggak ada hubungan sama sekali dengan manajemennya PSS itu kan. Kita kan nggak ada hubungan sama sekali, kerjasama pun kita juga enggak loh. Enggak. Iya kan? Ya kita saling membantu aja, simbiosis mutualisme. Kita ngeliput Persela, PSS kita dapat berita kita dibaca, korannya payu, ya toh. Kan itu aja. Dan PSS dapat influence dari pemberitaan kita, dan dapat ya nama, dapat macam-macam dan sebagainya. Ya. Sehingga publik juga tahu di PSS ini persiapannya seperti apa. Iya. Sebenarnya itu nggak masalah kita. Dan kita nggak pernah minta uang kok dari mereka. Dan mungkin kan sekarang kan rasa penasaran supporter kan juga tinggi, Pak. Maksudnya Ya. update apa itu kan Betul. rasa penasarannya sangat tinggi. Ya karena semakin apa ya, semakin tim ini besar, supporternya itu juga semakin banyak. Dan masing-masing supporter ini pengen tahu apa sih yang terjadi di dalam PSS ini. Ibaratnya informasi. iya lah, ibaratnya wong pemain PSS ngentut mbok tulis wis mesti diwaca supporter apa. Tenan aku ora ngapusi. Iya. Misalnya Kim Kurniawan ngadep terus tiba kejengkang ngono mbok tulis itu mesti diwaca kok. Karena menarik. Ya. Ya inilah yang harus dipahami teman-teman di PSS, dan kita nggak pernah kok minta apapun dari PSS, nggak pernah ya. Enggak. Dan ya mungkin sekarang ya alhamdulillahnya kemarin waktu match kan sudah nggak apa-apa sih. Nggak ada ontran-ontran lah. Terus ada tulisan kopong darang masuk, ada nggak? Enggak ada. Coba. Wah, koyo kire. Awas kopong salah. Kopong koyo kire. Itu nggak ada. Dulu waktu saya liputan itu juga ya kita bersahabat semuanya, malah manajer, pemain, pelatih itu teman gitu kan. Jadi saya juga mendatangi mereka nggak semata-mata hanya butuh berita saja, tapi ya kita temen ngobrol ngalor ngidul, dan kita kan tahu maksudnya apa yang boleh ditulis, apa yang enggak gitu kan. Loh, kalau waktu saya jadi wartawan sepak bola, wartawan di lapangan gitu, saya banyak informasi-informasi dari pemain, dari apa, tapi kan kita saring. Ya. Kalau kita tulis ini juga nggak akan
nggak akan membuat tim ini bagus gitu, malah akan membuat tim ini buyar gitu. Buat apa? Kita nggak ada gunanya gitu. Apakah kita ngoyak page view nggak? Ya nggak juga gitu. Ngapain page view kita tinggi kalau berita yang kita tulis juga nggak mengenakan bagi semua orang, buat apa gitu kan? Ya kita kan juga harus jeli kan untuk itu. Dan biasanya wartawan kan biasanya lebih tahu impact pemberitaan dibanding teman-teman yang masih di internal manajemen gitu. Biasanya kita lebih tahu. Bahkan saya sering dimintai pertimbangan Pong, kalau misalnya Mas iki APE dirilis kapan iki? Biasanya ya saya sharing aja dengan mereka. Nek iki tak ditulis bos, iki kok ngene gitu kan. Sampean wis sanggup burung menghadapi konsekuensinya gitu kan. Nah, oh berarti ya nanti konfirmasi dulu dengan beberapa, sudah siap belum gitu. Biasaan itu. Oh, jadi cocok kenconomu kemarin. Iya Pak, catat kencono. Ya itu. Ya ini maksudnya kan ya kita berharap kan ya maksudnya bisa saling bekerja sama, mutualisme tadi tuh. Simbiosis mutualisme. Ada kira ngelek-ngelek ora kok. Gue ngopo ngelek-elek, apa untungnya bagi kita itu loh. Ngelek-elek, nggak ada untungnya kita. Rupaku wes elek ngelek-elek wong mah ngopo. Wah, malah gibah tok malah dosane tambah akeh gitu. Nek wong ngelek-elek iku nanti jadi seumur hidup itu hidupnya itu tidak tenang. Karepe yo ngelek-elek wong gitu. Intine ngono, ngapain gitu. Ya kadang ya kita kritik aja gitu kan. Dirungokke syukur, ora ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Toh kalau menang juga kita sanjung. Ya. Kalau kalah ya kita kritik, tapi kan tidak menjatuhkan. Ya. Gitu. Kecuali di dalam tim itu memang nggak bener. Misalnya gitu loh. Dulu Pong. Gitu aja. Terus informasi apa lagi kemarin? Ya kan ini kan masih ada 2 sisa laga berat toh, Pak. Persipura lawan Barito. yang ini berat kabeh ya. Sama Barito berat semua, kelas berat semua. Kelas berat semua. Targetnya piye gitu. Targetnya ya harus maksimal mungkin, Pak. Persipura apa Bang target Bang? Beda. Iya, di target apa? Seri minimal. Iya maksimal. Urung ngerti. Target apa ning penting maksimal lho kowe mau ngeleng ngomong. Ya kudune ngene lho, maksudnya kan begini, kayak ini kembali lagi ya, mohon maaf ya. Jadi tim ini manajemen kan tahu, manajemen dan pelatih itu kan tahu ya Pong. Kalau di 3 putaran ini itu ada berarti kan 27 pertandingan. Ya betul. Nah, dari 27 pertandingan ini itu dari awal musim itu manajemen dan pelatih itu sudah punya strategi. Maksudnya gini, ini yang wajib diambil. Ya kan, pertandingan ini wajib diambil. Pertandingan ini 50-50. Pertandingan ini wokeh kalahe. Itu sudah harus ada. Jadi planningnya itu harus jelas. Misalnya kemarin waktu lawan Tornado lepas gitu kan, pertandingan kalah kan, harusnya mungkin kemarin bisa ambil kan, kalah. Nah berarti di pertandingan berikutnya jangan sampai kalah. Dan pertandingan menghadapi Persela ini jangan sampai kita kehilangan poin. Ini kan kehilangan poin. Nah, kalau ada kehilangan poin, itu kan ada plan A, plan B, plan C, Pong. Plan A itu kita bisa langsung juara, lolos langsung. Ini jalurnya ini, mengalahkan ini ya. Plan B, misalnya kita lolos langsung, tapi kita mengalami beberapa kekalahan. Bolehlah kita mengalami kekalahan. Pertandingan bal-balan kan ya nek menang kalah toh. Ora mungkin kita menang terus gitu. Main PS Pak. Ya iya toh. Nah, yes pokoknya misalnya dalam 27 pertandingan kita itu kalahnya berapa kali, serinya berapa kali. Nah, itu dihitung di situ. Nah, itu yang namanya budgeting atau planning gitu. Manajemen tuh juga harus paham seperti itu. Ya kan, yo podo ambek awake dhewe yang ngurus perusahaan ini lho, Bang. Iya, Pak. Aku ya kita juga ditarget satu tahun kita harus laba berapa. Ya kan? Nah, 1 tahun ini kan ada 3 triwulan. Ada 4 triwulan toh. Dibagilah ke 3 triwulan, 4 triwulan itu berarti telung sasi kita harus dapat sekian. Ya toh, telung sasi ini harus dapat sekian. Nah, dipikir itu hanya di breakdown menjadi dari 3 bulan kita breakdown
per bulan. Dari per bulan kita breakdown per minggu itu. Jadi seminggu awake dhewe harus kentuk piro duitnya gini lho, Bang. Nah, itu yang namanya planning ataupun budgeting. Nah, ini juga sama terjadi juga di klub sepak bola. Karena goalnya itu kan apa? Pendapatan kan. Kalau di kita itu pendapatannya duit, kalau di klub pendapatannya poin. Gitu loh, Bang. Nah, ini sudah harus dihitung. Makanya besok target maksimalnya piye? Nah, yo ini belum tahu, Ya, Pak. ya wajib kalau lawan Barito berarti wajib harus menang, Masih kok. menang semua dong. Iya, jangan cuma seri. Ya. Persipura. Ya monggo, kalau misalnya Persipura loss gitu kan. Nanti dihitung di putaran ketiga. Ya. Ini akan seperti apa gitu. Bisa juga kita memenangkan pertandingan di Persipura gitu loh. Nah, kalau kita memang ingin menang di Persipura berarti harus siapkan strategi yang benar. Kita lihat lagi cara mainnya Persipura setelah ditangani Rahmat Darman itu seperti apa. Dianalisis per pertandingan. Cara mainnya kan pasti ada kesamaan di situ. Ada, Pak. Nah, itulah yang harus dimanfaatkan oleh pelatih. Ini, nah, sekarang tim kepelatihannya PSS ini kan banyak toh, Bang. Banyak, Pak. Dan di sini londo kabeh. Iya toh? Ya ada Londonnya. Enggak koyo, mohon maaf, PSIM. Kan cuma yang londo cuma 2. Aduh. Liane kan wong kene kabeh ya toh. Iya. Nah, dan itu mereka bisa bikin strategi gitu loh. Nah, ini juga PSS ini apalagi timnya ini bagus, lebih komplit gitu loh. Analisis pertandingannya itu sudah ada semua. Nah, ini dijembreknya satu-satu. Harus ada punishment-nya juga kalau misalnya seri gimana, bonusnya cair gitu loh. Kalau misalnya kalah, potong gaji apa piye gitu. Harus gitu dong. Awake dhewe yang ngono ya, Bang. Kowe ora tau rapat, potong TP. Nah, ya ora. TP-mu ilang sesasi, Bang. Aduh. Padahal guru rapat tok. Rapat tok. Oh, wah kopong ora makan sekali rapat, potong TP-ne. TP tunjangan prestasi ya, Bang, ya bonus lah. Dan ternyata tinggal 2 pertandingan lagi ya putaran kedua ya. Betul, Iya. betul Masku. Betul. Dan gimana Bang nanti putaran ketiga tuh formatnya gimana itu? Aku rung ngerti, aku rung maca secara detail aku, Mas. Tapi kemarin ada rilis, ada muncul sih aku delok ning medsos. Undi lagi atau gimana? Oh enggak, itu posisi Untuk 1 menentukan- sampai 5 nanti gimana? 5 Oh. sampai 6 itu nanti gimana ngono kan lho. Ya, jadi posisi 1 ini juga belum ya. Ini saya juga kata netizen. Netizen itu juga saya baca loh. Masukannya terima kasih. Jadi peringkat 1 sampai 5 itu nanti berhak untuk 5 kali kandang. Oh. Kemudian peringkat di bawahnya hanya 4 kali kandang. Cuma ini juga penentuannya kita juga belum tahu. Misalnya contoh nih, Barito lawan PSS. Besok yang jadi tuan rumah siapa? Karena Trikinya kan di sini. karena Barito di atas PSS kemungkinan besar Barito bisa jadi. Barito bisa jadi. Oh, ya iya. kan. Nah, kalau misalnya tandangnya itu juga seperti apa? Barito tandang kemana gitu kan? Ya kan? Karena dia pusat peringkat pertama. Ya betul. Tandangnya dia kemana gitu kan? Ke peringkat berapa gitu kan? Sipal. Mungkin ke Palu gitu kan, mungkin diurut dari bawah. Nah, ini yang belum kita Oh, iya, pelajari gitu. Harusnya ini tugasnya Kopong ini gitu loh. Kon belajar, kowe iki dadi wartawan enggak cuma wartawan wawancara tok, tapi yo maca, Bang. Maca Jelaskan. perkembangan ini. Oh, jadi aku yo mudeng ngono lho. Aku wis maca ning lali, Pak. Oh, lali pagi. Padahal tukoke susu loro, bendere susu terus kok jilali wae yo. Kowe MBG-mu iki telat kok yo. Biar dibakani katul. Kowe iki disikan lahir ya apa dhewe ya. Dhewe iki disikan lahir kayane. Ora entuk Ora entuk MBG. MBG. Gue lahir zaman Vietcong loh. Lahir itu MBG. Terus apa lagi, Pong? Ini. Ya dimaksimalkan lah. Maksudnya kan ya karena kan ya impiannya bersama ya, apalagi kita juga kan PSS bisa kembali lagi ke Liga 1 ya. Ya harapannya kan besok di 2 laga ini kan bisa sapu bersih, Pak. Harus itu. Tapi Ya wajib berarti kondisi kan. PSS ini ya ketar-ketir juga, maksudnya selisih dengan Masih pula. Persipura cuma 1. Ah. Besok kandang ya Barito tandang. Artinya kalau memang Persipura kalah kan akan tergeser ya, dan ini akan memungkinkan di putaran ketiga nanti kan. Ya. Dan misal pun nek musuh Barito kalah lah besok
Barito sing kalah. Lah kan Barito iki kan main nih, musuhnya ngendikan nek Barito menang ya padha wae ning peringkat 3 to, Bos. Nah, ya, dan ini kan sebenarnya begini, apa ya namanya, eh perkembangannya dari di putaran kedua gitu kan. Ini kan grafiknya PSS Sleman ini kan naik turun. Iya. Beda dengan putaran pertama. Putaran pertama kan beberapa kali di pertandingan pertama kan kita menang terus. Terus. Ya kan, tapi sekarang ini mulai seret. Ya kan. Dan ini harus segera harus segera dipikirkan betul. Berarti ada yang salah ini di tim ini gitu loh. Karena di putaran kedua ini kok mereka meleret? Ada apa? Harusnya sebuah tim di putaran pertama mereka belum begitu matang. Harusnya di putaran kedua mereka tambah matang. Lah kok ini tambah meleret gitu loh. Apakah karena faktor eksternal ataupun lawan-lawan mereka atau faktor internal? Ini kan harus harus dievaluasi. Mungkin faktor internal karena cedera pemain. Sopo yang cedera? Injay gitu kan. Apakah hanya seorang Injay saja yang bisa mempengaruhi penampilan tim secara keseluruhan dalam beberapa pertandingan ini? Nah, ini kan harus dipikirkan. Kalau memang itu terjadi, berarti kan apa? Faktor pemain Injay ini, faktornya itu mungkin sampai 70% mempengaruhi penampilan PSS ya, Bang. Berarti kan sementara Injay ini sampai sekarang belum pasti kapan mainnya. Harusnya gerak cepat, cari pemain sekelas Injay dong. Tapi udah latihan kok, Pak? Ya, tapi kan ini Injay main absen di 4 pertandingan. Iya, tapi 3 pertandingan kan. Sayang. Iya. Dan di 3 pertandingannya Injay, PSS ini 1 kali kalah, 1 kali seri. 1 kali seri, 1 kali menang. Kemarin. Setelah ditinggal Injay. Nah, ini kan berarti ada faktor X yang memang membuat PSS ini begitu kehilangan Injay. Nah, itu loh Bang, cara menganalisisnya, mengevaluasinya itu seperti itu. Lini tengah itu tadi, Pak. Nah iya, berarti kan harus cari, kalau memang bisa cari pemain sekelas Injay. Ya. Lokal lah mungkin ya. Nah, lokal yang nggak ada. Dari India aja Bang. Inspektur Injay. Lu sekarang Liga India itu ya banyak loh. Sekarang. Terus gini, dan pemain India itu, Liga India itu bagus-bagus. Bagus. Ini yang banyak menerima buangan dari Liga India. Itu kan Persijap Jepara. Sama Semen Padang. Dan mereka itu kan baru kemarin pertandingan Liga India kembali diputar. Makanya ini jadi ada kegamangan juga, pemain-pemainnya sudah dipinjamkan ke Liga Indonesia ini juga. Nggak tahu ini nanti seperti apa. Tapi memang dihentikannya Liga India kemarin tidak kunjung diputar. Ini membuat ruang untuk mencari pemain asing baru itu terbuka sebenarnya. Karena kualitas mereka itu juga oke sebenarnya. Ada beberapa yang pemainnya bagus. Tinggal bagaimana caranya bisa melogit tim-tim itu aja untuk melepas ini. Nah, ini yang mungkin nggak dipikirkan oleh tim-tim di Liga Indonesia. Beberapa itu sudah merekrut ya. Persijap sama Semen Padang. Banyak ambil dari situ. Terutama Persijap ada 4 pemain atau berapa gitu yang ambil dari Liga India. Kue India Berapa cal? Kue India ora. Binter Sing. Terus apa lagi, Pong? Ini pelatihan lagi. Udah nanti sore. Hari ini latihan. Nanti sore. Injay berarti sudah berlatih. Sudah mulai latihan. Dari kemarin. Oh iya. Tapi kan belum nyekel bal, Pong. Belum ditanyakan udah. Pong, kepastian Injay ini sakit apa sebenarnya selain kaki Wes itu? kuwi Berapa hari dia harus menepi? Kuwi tak. Sebulan. Kemungkinannya kan 3 minggu waktu 3 kemarin. minggu, ya. Awal-awal itu ya. Karena itu cedera bawaan, Mas. Oh, bukan lahir. Iya ora ya. Maksudnya Nah, ini loh, Bang, dalam 10 pertandingan terakhir ya. 10 pertandingan terakhir berarti kan ada 1 pertandingan yang masuk di putaran kedua. Ya kan? Berarti putaran pertama kan 9 pertandingan. Ya kan, dari 10 pertandingan terakhir PSS Sleman mencatat 5 kemenangan. Berarti 50% kemenangannya kan. Terus 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Mencetak 19 gol. Dan kebobolan 9 gol. Rata-rata PSS Sleman mencetak 1,9 gol dan kebobolan 0,9 gol. Tingkat kemenangan kandang adalah 50%. Ini turun. Ya kan? Turun dibandingkan dengan
kemenangan kandang di putaran pertama yang mencapai lebih dari 50%, ya toh. Terus tingkat kemenangan kandang dengan handicap ini apa ya? Tingkat gol di atas rata-rata adalah 70%. Gitu loh, Bang. Tingkat tendangan sudut di atas 0%, gitu kan. Sementara Persela Lamongan mencatatkan 5 kali kemenangan, 2 kekalahan dan 3 kali imbang dalam 10 pertandingan terakhir. Berarti rekornya ini hampir sama dengan Persela Lamongan. Itu loh. Persela yang saat ini duduk di peringkat ke-6. Masa peringkat ke-6 sama dengan rekornya dengan peringkat kedua? Nah, ini kan ada sesuatu yang salah. Begitu. Dulu, Bang. Berarti performanya PSS di putaran kedua ini tidak justru tidak membaik, malah cenderung untuk menurun. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh manajemen dan tim pelatih. Ada apa di dalam tim ini? Mungkin skemanya ngono-ngono, Pak. Hah? Apa? Mungkin skemanya seperti itu aja. Ya kalau skemanya seperti itu aja berarti harus diubah semuanya kan. Dan mungkin kan tim lain kan juga udah membaca gitu. Nah, gini loh, statistik seperti ini kamu sodorkan juga ke tim pelatih. Apakah tim pelatih itu sudah paham betul gitu? Enggak gitu kan. Kan biasanya tim pelatih itu hanya melihat dari satu pertandingan, tapi dia tidak mencermati secara keseluruhan gitu kan, bahwa timnya itu sedang menurun performanya. Ini harus kamu sampaikan juga, Bang. Data ini kan nggak bisa terbantahkan, Bang. Ya. Ya kan. Lah kowe ya kudu pinter lho. Aku iso kok. Sing ora ning lapangan gitu loh. Dan aku udah di wartawan sepak bola itu sudah 10 tahun yang lalu loh, Bang. Oh. Kowe sing nembe dadi wartawan seneng-senenge iki lho. Kudune kan lagi pinter-pinter ya kowe. Iya toh. Oh ya kudune iso ngono lho. Sodorkan makanya pertanyaanmu besok. Ngopo kok medun? Ya, coach ini saya punya data. Dari 10 pertandingan ini dibandingkan dengan putaran pertama. Putaran pertama tingkat kemenangan kandang Anda itu 60-70%. Sementara di putaran kedua ini kok cuma 50%. Ini ada apa, coach? Gitu. Carane kuwi ngono. Jadi kowe iki saka omah ora gur sangu uteke ora keri, tapi yo sangu tulisan kepean kaya ngene, engko sing arep ditakokke, dadi tekan depan ora gur Ngah-ngah. pahpo ngono kuwi dijawab Ansari skema wae meneng ngono kuwi. Ah, gampang men. Wartawan iki pinter, Bang. Mosok kalah karo netizen. Nah. Netizen saiki lho pinter-pinter. Aku kerep di kei masukan matur nuwun tak tampa dan tak jadikan pengetahuan juga. Oh ternyata benar. Karena tidak semuanya kan kita kuasai, Bang. Betul. Nah, netizen itu juga banyak yang lebih pintar dibanding kita. Ya, lebih tajam. Lebih tajam analisisnya juga banyak gitu. Dan ini bagus menurut saya. Itu. Aku ora isin kok ngakon itu, Bang. Aku ya ora kok. Nah, gue kan ngisi-ngisi Nah, kuwi masalahnya. Ada yang menang nggak? Ada yang benar nggak? Nggak ada. Gak ada yang benar kemarin ya. Ora Ada seri berarti iki penggemar PSS kabeh. Ah wingi nek sing teko wingi sing ora duwe wektu sing dikei menang kae. Iya arep diganti apa ora? Apa kuwi? Kalau jersey. Oh ya ora. Wong iki kan kanune kan tiket. Ya diganti tiket nanti mungkin nek pertandingan Enggak, apa. itu kan dari Slemania, Pak. Sudah, Gus. Enggak, itu dari Slemania. Ah. Nah, itu kan dari Slemania. Aku udah konfirmasi ke Slemania, teman-teman Slemania. Mas iki malah ngene iki yo nak gak gelem tiket ya wis gak Oh usah. berarti nanti dikasih tiket pertandingan berikutnya mungkin. Ya mungkin enggak tahu sih bisa. Iya, dia diusulkan ke Slemania aja nanti dikasih tiket berikutnya gitu kan. Nah dikasih kowe ya moh apa? Tapi udah kok kemarin. Iya. Diambil. Jadinya udah. Diambil. Nah, Ada yang Oh ngambil. ya alhamdulillah ya. Jadi Oh, diambil mana? Saya menang diambil. Jadinya udah si Slemania. ya wes, ya alhamdulillah. Jadi kita itu nggak mempersulit teman-teman, kita sudah merasa terbantu dengan komentar ataupun ya semuanya dari teman-teman. Teman-teman juga ini kan juga Bang, netizen ini juga bondo loh, Bang. Bondo. Mereka itu merelakan waktu dan kuotanya loh. Ya. Ya ora kaya kowe gur nangkring ning wifi ngono golek wifi rojali we. Nah, rokok jaluk apa? Rombongan jalan beli. Oh, rombongan jalan beli rokok. Dadi kowe ning Warmindo iki paling tukune
Air putih. Air es. Air es karo wifi-ne sak Oh, lah kuwi Rojali jenenge. Air sama kerupuk satu, Bang. Omongan jarang beli. Aja ngono, mesake kono ya golek duit, Bang. Ngono lho. Ora kono ki ora sedekah lho, Bang. Nek koponge ora. ora. Pisan Nah, bola-balik. Nek diseneni barang. Oh, iya toh. Ini nanti sore Rojali dan Rohana. apa, Pak? Rombongan hanya nanya. Nah, Romli juga. Apa? Rombongan liar. Terus pertandingan besok kapan berangkatnya, Wong? Kayaknya Rebu sore kalau nggak siap. Ini hari Selasa. Selasa. Berarti hari ini latihan terakhir di sini. Enggak, Rabu pagi masih latihan, Pak. Ke bawah Pak latihan. Ini berangkat ke Papua berarti. Papua 6 jam. 6 jam. Tapi ini aku lihat tuh Kamis Jumat itu ada latihan tapi cuman nggak full gitu tulisannya. Padahal ada yang ditinggal ya, Pak ya. Ya ada ditinggal kan ora digo Nah, kabeh. berarti kan Larang ya, Bang. berarti iya. Inje dibawa nggak kemungkinan? Nah, ini nanti sore mau saya konfirmasi dulu, Pak. Ketoke lah ini kalau Inje dibawa berarti kan kemungkinan besar dia main. Bisa main. Ya cuma pesanku ngene, Pong. Ketoke ya, saya sendiri belum pernah ke sana. Ke Stadion Mandala ini apa? Lukas MD. Lukas NMB ini. Oh, iya. Tapi kelihatannya tanahnya itu dan rumputnya ini lembek banget. Makanya banyak pemain-pemain yang kepleset. Oh. Nek misalnya iso saran pemain itu ganti sepatu yang punya pull lebih tajam gitu loh. Jadi nggak pakai sepatu yang biasa mereka pakai di Maguwarjo. Karena apa? Karena di sana kelihatannya stadionnya ini lebih lembek. Kontur tanahnya, struktur tanahnya. Banyak sekali pemain-pemain yang jatuh. Bahkan pemain Persipura itu sering jatuh kok. Persipura sendiri Mas. Kepleset, iya. Ini hal sepele yang sebenarnya juga nanti bisa menentukan hasil pertandingan. Nek bola-bali kepleset kan ya repot apa. Nah, iya. Apa meneh kipernya kepleset. Nah, wasitnya kepleset? Ya monggo nanti pemain atau manajemen silakan. Berarti mereka lebih tahu lah. Ya. Lebih tahu ini karena nek aku kan ilmu tarkaman tok. Iya, Pak. Nek mereka kan main profesional gitu. Kudunya lebih pintar. Gitu. Berarti besok berangkat. Besok kayaknya siang atau sore. Langsung itu apa transit dulu di Makassar? Nah, ini kurang tahu, Pak. Biasanya piye toh? Ya transit dulu di Makassar. Pon Papua bukan kampung yang berangkat ya? Utuh. Ana. Iki nang Aceh iki. Aku neng Aceh. Gue yang ngecek. Nang Aceh. Jane aku ndonga ra mulih ngono ndak ra mulih. Jadi kampung. Ayu-ayu kok wong kono malahan. Apa orang gowo? Lho Mas yo ayu-ayu sing seneng karo kowe yo ora enek apa ngono. Kowe iki ora usah golek ayu karo elek. Sing gelem. Nah, kuwi lho. Oh, bener, Pak. Ora usah golek ayu sik, sing penting gelem. Tapi ngene wong nek wong dadi wong lanang iki ngincer sing ayu dhewe. Nah, betul lah. Mas yo misal dilalah kowe ora ditompo kan yo wong kono ayu kowe elek. Nah. Tapi nek ditompo alhamdulillah gitu. Aku menang PD kuwi mau. Iya ngono wae. Menang Bener, PD. uripmu ki luwih penak nek kaya ngono. Nah, Kopong kabeh ayu ning Aceh ayu, Jakarta ayu. Sapi berakin yo ayu. nang tenan besos. Nah, ning Jakarta kan besos, Mas. Ora ono lek koyo Mendes model kilat ngono ora ono. Sine kaya anu kalasan Prambanan kan Ora ono, besos, Pak, besos. Oh. Kaya aku ngene iki ora ono. Hah? Bedone padha nek kowe yo jelas ngono lho. Ya sesuk nek nang Jakarta mangkat neh wong. Iya, Pak. Nang Bandung mangkat ora? PSM. Ora wani aku. Lah ngopo? Ora apa-apa. Lah kok iso? Anu ning ya ndak anu. Nang Banten. Mah ilmu kanuragan kowe lho. Yo ora kok lawan Dewa lho. Oh, Dewa. Kan to? Oh, Dewa ono, Pak. Yo eneng no. Oh iya, ngendi karo ngendi wae karo ngendi wae. Oh, Dewa mangkat ra. Iya, manut, Pak, Kok manut. diatur ngene Iya. kan. Oh, gampang diajuke danane piro. Oke, Pak. Kecil wong guru ngangkat ki kowe. Kabur. Bodoh kene. Heeh, kabur mulai dhewe kok doro. Kene ora tau nebeng PSM ya, wong PSS PSM ora tau ngangkat dhewe. Angkat dhewe. Nah, Ora njaluk gitu to. Oke, kene kowe lek tekan opo wis? Udah sejam lebih ya. Ya tahu lebih. Ya wis lah. Sejam lebih loh. Ya anu lah. Berarti ini mainnya hari apa, Bang? Sabtu, Pak. Sabtu. Berarti kita podcast saya, Pak. Kamis, Pak. Kamis boleh. Kamis atau Jumat. Kamis. Kamis atau Jumat boleh.
Kemis Jumat yo kepepetan. Bebas Kamis atau Jumat boleh. Kemis. PSIM. Mainnya jam 2 Bang biasanya Bang. Oh ITA Nek ya. sini jam 2 mainnya. Neng kono jam 3. Pasti nggak mungkin main malam kayaknya. Kayak nggak tahu sih. Kayaknya sore sih. Oh, sore. Ya, kalau main malam nanti bentrok jadwalnya. Ya kan, mungkin karena Liga 1 ini Super League juga main Oh, dong. 1:30 ya, Pak. Setengah 2 ya memang. Di sana setengah 2 karena di sana setengah 2 di sini, di sana itu sudah setengah 4. Pas gitu loh Bang. Mangkat Bang. Iya banget be, tapi one way tiket. Ora aku rawan. Tiket berangkat tok. Mulai kok nyegat celeng ning dalan. Malah ampuh. Nyegat celeng kok tekan kali ngenteni boyo nyebrang. Itu. Oh, berarti jam setengah 2 ya mainnya ya. Jadwalnya di internet seperti itu. Siaran langsung. Langsung. Soalnya TV. Super League ini PSIM juga main tanggal 25, Bang. Iya, 25 ini kan 24, Pak. 24, berarti Minggu. Minggu. PSIM PSIM sore ya. Minggu sore. Lawannya Persebaya. Sebaya. Romo Sindu pengen nonton ya gitu. Sing apa? Lawan PSIM harus Persebaya kon ngampiri aku. Yo ngomong karo manajemen. Udah aman. Aman, ya Udah wis aman. digampiri no. Udah aman. Beliau itu ya penggemar berat. Dan ya yo itu amatannya harus tajam tamu itu. VIP. Udah aman itu, Pak. Aman dong. Lah yo PSIM enakan ya, Bang. Enakan. Oh, PSIM enak ora sing-sing. Ora. Ora tau dikepcoroki to kowe, Bang. Ora. Rasi nek ketemu kowe malah gelem bengi ya. Malah kayaknya kemarin waktu itu di Wisma itu aku nggak ada ditanyain nek. Ditekok ya. Heeh, aku gak on ending ngono aku. Iki nek sapa rene ngono iki biasane nek ono patikilan ngono. Lah kowe teko ya ora apa-apa, Bang. Iya kan waktu itu aku ono apa liputan ketok ya Pak, ketok ya Pak. Ada keperluan. Ada keperluan. Nah, aku ora ono keperluan ya teko. Teko. Iya. Jane ya pengen teko. Jane pengen teko. Malah digoleki iki bocah elek iki. Heeh. Ditekokke lek kondo cah-cah. Kuwi goleki lho kowe. Berarti enggak ada kamu enggak rame, Bang. Enggak rame. Hah? Enggak rame, Pak. Ora ada sing pekok ya. Nah, kuwi lho masalahnya. Sekarang udah nggak peka Pak. Dia banyak minum susu pink. Wah, entek loro ya. Loro ngelak tenan ya aku. Yo. Oke. Kowe kuwi hose lho. Jam lebih kita. Ya nganu aja, ini kan masih dua laga ya. Kita doakan saja semoga PSS bisa meraih hasil maksimal dan apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai lah untuk putaran kedua, apalagi besok putaran ketiga. Semoga perjalanan PSS tambah lancar. Amin. Menang, Bang. Menang, Pak. Ale no. Ale, piye-piye tetap optimis. Oke, nanti kita bahas itu ya di podcast Berikutnya. berikutnya ya. Berikutnya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.